Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi, diantaranya division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas dengan cepat, sehingga produksi yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Pengertian manajemen produksi menurut para ahli. Sufyan As-Tsauri. Menurut Sufyan As-Tsauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Handoko. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal menggunakan penggunaan sebuah sumber daya atau faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Fungsi manajemen produksi. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban di dalam mengolah serta mentransformasikan input atau masukan menjadi output atau keluaran yang memiliki bentuk berupa barang dan jasa sehingga memberikan pendapatan untuk suatu perusahaan. Menurut Sufyan As-Tsauri, terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi, di antaranya adalah 1. Perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. 2. Jasa pendukung. Jasa pendukung di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi. 3. Proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. 4. Proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting terutama untuk memanfaatkan sumber daya. 4. Pengolahan dan pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Antaranya, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah sebuah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh karena itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Aspek-aspek manajemen produksi. Agar
bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. 2. Pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. 3. Pengawasan produk barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai. Kesimpulan, manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Sekian dan terima kasih.